wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi database rasional. Saya Rian sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu Putri Aulia Salsabila Patadra, Nur Asni, Priscilla Ellen Fionita, Aisyah Nur Fauzia, Maulida Afdalia Hamzah, dan Maulana Fatur Rahman. Untuk materi pertama, yaitu sistem database, akan dibacakan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem database dan komponen bahasa basis data berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu sistem database. Sistem basis data atau sistem database secara harfiah terdiri dari dua kata, sistem dan basis data. Menurut Oxford, definisi dari sistem yaitu kumpulan ide atau teori atau cara tertentu dalam melakukan sesuatu. Sedangkan definisi dari basis data yaitu kumpulan data terorganisir yang disimpan di komputer dan dapat dilihat serta digunakan dengan berbagai cara. Selanjutnya yaitu komponen bahasa basis data jika ditinjau dari fungsinya. Yang pertama itu ada Data Definition Language atau DDL. DDL ini merupakan komponen bahasa basis data yang digunakan untuk menggambarkan atau mewakili desain database secara menyeluruh, yang nantinya akan dispesifikasikan kembali. Dengan adanya DDL ini, kita mampu membuat program menjalankan perintah berupa membuat tabel baru, mengubah tabel, indeks tabel, maupun juga menentukan struktur serta tempat penyimpanan tabel. Yang kedua yaitu Data Manipulation Language atau DML. DML ini adalah bahasa basis data yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi, menambah, mengambil, menyisipkan, menghapus atau mengubah data pada basis data. Terdapat dua jenis yang termasuk DML, yaitu yang pertama Data Manipulation Language Procedural, merupakan bahasa basis data tingkat rendah. Dan yang kedua yaitu Data Manipulation Language Non-Procedural, merupakan bahasa basis data tingkat tinggi. Nah, yang terakhir itu ada Data Control Language atau DCL. DCL ini merupakan bahasa basis data yang digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan database. Jadi, bagian ini yang memiliki peran penting untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan data yang akan diterimanya. Sekian penjelasan dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi database. Yang pertama yaitu mengelompokkan data dan informasi secara sistematis sehingga mudah diatur dan diakses. Yang kedua, memudahkan identifikasi data sehingga informasi dapat dengan cepat ditemukan. Yang ketiga, menghindari penyimpanan data ganda yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan. Yang keempat, mempermudah proses akses, penyimpanan, pembaruan, dan penghapusan data secara terorganisir. Yang kelima, menjadi media penyimpanan utama bagi aplikasi atau situs web sehingga data tersentralisasi. Yang keenam, menjaga kualitas data yang diakses agar tetap valid dan sesuai dengan data yang diinput. Yang ketujuh, mendukung kelancaran operasi aplikasi dengan penyimpanan data secara terpusat. Yang kedelapan, menjamin keamanan data karena database dilengkapi dengan sistem proteksi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu mempercepat proses pencairan data sehingga efisiensi kerja meningkat. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan mengenai materi fungsi database. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen sistem basis data. Adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama, hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat atau komponen alat fisik yang dapat disentuh dan berkaitan dengan komputer. Komponen hardware sistem basis data biasanya terdiri dari komputer, memori internal, memori eksternal, dan jaringan komputer. Yang kedua yaitu database atau data dasar. Basis data merupakan kumpulan fakta nyata yang mewakili objek yang saling berkaitan. Sistem basis data dapat mengelola banyak basis data. Contohnya basis data kependudukan, basis data pegawai, basis data perpustakaan, basis data perbankan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu operating system atau sistem operasi. Sistem operasi merupakan program pondasi pengelolaan sumber daya teknologi komputer, menjalankan semua operasi-operasi atau sumber daya
dasar perangkat keras dan perangkat lunak secara bersamaan. Beberapa sistem operasi yang banyak dikenal diantaranya Microsoft Windows, Linux, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Database Management System atau sistem manajemen basis data. Database Management System atau sering disebut sistem manajemen basis data merupakan perangkat lunak yang mengelola basis data. Sistem manajemen basis data merupakan alat aplikasi pengelola yang mendefinisikan, membangun, memanipulasi basis data. Contoh DBMS atau alat pengelola ini adalah Microsoft Access dan SQL Server. Yang kelima yaitu user atau pengguna. User di sini dimaksudkan sebagai pengguna sistem basis data itu sendiri. User sistem basis data menurut Fatansyah pada bukunya Basis data revisi kedua terdiri dari beberapa tipe atau jenis, dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi dengan basis data, yaitu programmer aplikasi, user mahir atau user umum, dan user khusus. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak opsional atau aplikasi lain. Perangkat opsional dimaksudkan sebagai aplikasi lain yang tidak mesti ada atau tidaknya perangkat ini tidak menjamin sebuah sistem basis data tidak bisa dijalankan. Komponen ini berpengaruh pada user sistem basis data itu sendiri. Seorang pengguna yang memahami bahasa atau perintah basis data tentu dapat melakukan akses atau analisa data tanpa komponen ini. Contohnya, ketika seorang kasir ingin menginput atau memasukkan atau menghapus data penjualan di dalam basis data menggunakan aplikasi market. Sekian dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Jenis-jenis database. Beragam jenis database telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan data yang berbeda-beda dalam pengoperasian perangkat lunak. Saat ini terdapat 5 jenis database yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama, basis data operasional atau operational database. Operational database berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Jenis database ini memungkinkan untuk dapat melihat sampai modifikasi data dengan cara menambah, mengubah, atau menghapus data secara langsung lewat perangkat keras yang dipakai. Yang kedua, bukan data atau data warehouse. Data warehouse adalah jenis database yang biasa disebut dengan istilah enterprise data warehouse atau EDW. Database jenis ini digunakan untuk analisa dan pelaporan data. Yang ketiga adalah basis data rasional atau relation database. Relation database adalah basis data relasional yang merupakan basis data untuk mengorganisir sesuatu model hubungan data. Aplikasi banyak menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Yang keempat, basis data terdistribusi atau distributed database. Distributed database adalah tipe basis data yang terdiri dari gabungan situs dan tersebar di banyak lokasi berbeda. Seluruh database tetap terkoneksi satu sama lain dalam suatu jaringan komputer. Yang kelima yaitu basis data pengguna akhir atau end user database. End user database adalah jenis database yang dibuat dan diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkat atau workstation sendiri. Basis database data ini berlaku untuk dokumen yang bersifat offline dan tersimpan di perangkat pribadi. Berikutnya yaitu database relasional. Database relasional adalah jenis database manajemen sistem atau DBMS yang dikembangkan oleh EF Code yang menggunakan sistem struktur 2 dimensi berupa tabel-tabel yang saling berhubungan melalui primary key dan fourth key. Ya, hubungan antara tabel ini digambarkan dengan garis penghubung antara file yang memiliki makna sama seperti kode pasien pada tabel pasien dan tabel diagnosa. Model ini dirancang agar database saling terkait sesuai kebutuhan sistem, seperti pada sistem apotik, penjualan mobil, atau penjualan barang. Untuk membuat, mengedit dan mengelola database relasional, digunakan perangkat lunak RDBMS atau Relational Database Management System yang memanfaatkan bahasa struktur query language atau SQL dan dapat diterapkan pada skala kecil hingga besar. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi mata
Jadi materi selanjutnya di sini terkait dari database relasional tadi. Jadi di sini lagi terbagi 3 jenis database relasional. Yang pertama itu ada one-to-one. Jadi one-to-one ini di mana relasi ini terjadi ketika satu data dari tabel pertama hanya berhubungan dengan satu data pada tabel kedua. Contohnya itu ada 2 tabel dan hanya satu data yang saling terkait di masing-masing tabel. Dan kedua itu ada one-to-many. Jadi one-to-many ini modelnya memungkinkan satu data pada tabel pertama berrelasi dengan banyak data pada tabel kedua. Namun, setiap data di tabel pertama itu harus unik, sementara data di tabel kedua bisa berulang. Jadi, yang terakhir ada many-to-many. Jadi, pada many-to-many ini, datanya itu pada kedua tabel bisa berulang dan saling berhubungan banyak dengan banyak. Oleh karena itu, tidak ada data yang bersifat unik antara kedua tabel tersebut. Terus materi yang selanjutnya itu ada karakteristik utama dari database relasional. Yang pertama itu struktur tabelnya bersifat tabular, yang artinya data disimpan dalam bentuk tabel yang tersusun secara berbaris dan bertertib, memudahkan pengelolaan dan pemahaman informasi. Kedua, ada penggunaan satu bahasa pemrograman atau sintaksis untuk seluruh pengguna, sehingga semua pengguna dapat mengakses dan mengelola data menggunakan bahasa yang sama seperti SQL, sehingga memudahkan interaksi dan konsistensi. Ketiga, ada field dihubungkan melalui nilai dalam rekor tabel, di mana relasi antar tabel itu dibentuk dengan menghubungkan nilai atau data pada field tertentu, sehingga memungkinkan asosiasi data yang kompleks dan fleksibel. Lalu ada juga keunggulan utama dari database relasional ini. Yang pertama, model tampilannya ini atau view dan query-nya itu berbentuk tabel. Di dalamnya ini disajikan secara tabular baik dalam tampilan maupun hasil query, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis. Kedua, dia ini tidak menggunakan variabel pointer, sehingga hal ini menyederhanakan pengelolaan data karena tidak memerlukan manajemen pointer seperti pada beberapa model database lainnya. Yang ketiga, kemampuan operator yang kuat, yang artinya database relasional ini menyediakan berbagai operator yang efisien untuk manipulasi dan pengolahan data. Yang terakhir, dia ini ramah pengguna, sehingga desain yang intuitif dan penggunaan bahasa standar seperti SQL ini membuat database relasional mudah dipahami dan digunakan oleh banyak orang. Terus ada pun istilah dalam basis data. Yang pertama itu ada entitas. Jadi entitas ini merupakan objek yang direkam sebagai data di dalam konsep database sendiri. Kedua ada field. Jadi field ini setiap entity mempunyai field atau kolom yang mewakili isi datanya. Terus ada yang ketiga rekaman. Rekaman ini kumpulan data yang terdiri dari sekumpulan bidang. Terakhir ada istilah data value. Jadi data value ini merupakan jika di record itu satuan data konkret, maka data value itu satuan data terkecil yang berisi hanya nilai pada field tertentu. Sekian materi terakhir yaitu sistem database dan masa depan akuntansi. Sistem database memiliki pengaruh besar terhadap dasar-dasar akuntansi, bahkan dapat mengubah cara pembukuan tradisional. Misalnya dalam akuntansi pembukuan berpasangan double entry. Setiap transaksi dicatat 2 kali, yaitu debit dan kredit, untuk memastikan akurasi lewat pemeriksaan berulang. Namun, konsep ini bertentangan dengan prinsip database modern yang menyimpan data hanya sekali secara tepat. Dengan sistem komputerisasi, pencatatan ganda tidak lagi diperlukan karena prosesnya sudah sangat akurat. Mungkin hanya itu materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah materi yang sempat kami bawakan. Terima kasih kepada para pemateri yang telah membacakan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi kami. Kesimpulannya yaitu sistem basis data adalah komponen atau mekanisme proses yang berjalan secara bersamaan dalam pengelolaan kumpulan fakta nyata yang terorganisir atau saling berrelasi di dalam perangkat komputer. Dasarnya, basis data mempunyai operasi-operasi atau perintah dalam pengelolaan basis data. Operasi dasar basis data seperti membuat basis data, menghapus basis data, membuat tabel, menghapus tabel, mengisi data, menambah data, mengambil data, merubah data, dan menghapus data.
Database relasional adalah jenis database management system atau DBMS yang terbaru yang berisi gambaran atau bagian skema mengenai hubungan antar tabel yang dilakukan dalam sebuah database. Model database ini digagas oleh F. Codd, seorang pakar database. Jadi sini termasuk database paling sederhana setelah database hierarki dan database jaringan. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.